Pada zaman dahulu, di tanah Jawa yang masih diselimuti oleh kabut misteri, hiduplah seorang tokoh legendaris yang dikenal dengan nama Ki Ageng Selo. Seorang pertapa yang luar biasa, memiliki kemampuan yang tak tertandingi dalam hal kesaktian, dan terkenal karena kemampuannya yang mampu menaklukkan petir yang datang menghantam bumi. Sebelum lanjut silakan subscribe, like dan komen agar channel ini terus menginspirasi budaya dan cerita leluhur. Ki Ageng Selo, yang dikenal sebagai sosok yang bijaksana, bukan hanya seorang pertapa biasa. Ia adalah seorang yang mampu berkomunikasi dengan alam dan kekuatan yang ada di dalamnya. Dalam salah satu perjalanannya, ia mengalami sebuah peristiwa yang akan mengubah perjalanan hidupnya. Suatu hari, petir yang sangat dahsyat datang menyerang desa yang terletak di bawah kaki gunung. Para penduduk ketakutan, dan banyak dari mereka berlari mencari tempat perlindungan. Namun, Ki Ageng Selo tetap teguh berdiri di tengah badai, memusatkan pikirannya pada kekuatan alam. Dengan konsentrasi penuh, Ki Ageng Selo mengangkat tangannya ke langit yang gelap. Ia berdoa kepada Sang Hyang Widhi, memohon agar diberikan kekuatan untuk menaklukkan petir yang merusak. Dalam sekejap, petir yang datang seperti menghindar, seolah-olah tunduk pada kekuatan batinnya. Dengan kekuatan batin yang luar biasa, Ki Ageng Selo berhasil menaklukkan petir, dan badai pun reda. Semua penduduk desa yang sebelumnya ketakutan kini terheran-heran melihat perubahan yang luar biasa tersebut. Ki Ageng Selo pun kembali ke pertapaannya, melanjutkan hidupnya sebagai seorang yang dihormati dan disegani. Ki Ageng Selo mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar tidak selalu datang dari senjata atau kekuatan fisik, tetapi dari ketenangan hati dan kesatuan dengan alam. Kisahnya tetap hidup dalam legenda, sebagai penakluk petir yang membawa kedamaian bagi semua. Namun, meskipun Ki Ageng Selo telah berhasil menaklukkan petir, kekuatan alam tak pernah berhenti menguji keteguhan hati seorang pertapa. Badai yang datang tak hanya berupa petir yang menghancurkan, tetapi ujian yang lebih besar sedang menunggu di depan. Beberapa bulan setelah peristiwa tersebut, desas-desus mulai beredar bahwa ada makhluk gaib yang sangat kuat yang disebut sebagai petir hitam, sedang meresahkan kerajaan-kerajaan di Jawa. Petir hitam bukan hanya petir biasa, ia adalah manifestasi kekuatan gaib yang tak dapat dilawan oleh manusia biasa. Makhluk itu muncul dari kedalaman alam, membawa kehancuran dengan kilat yang lebih kuat dari apapun yang pernah ada. Kerajaan-kerajaan pun panik dan meminta bantuan Ki Ageng Selo. Mereka tahu hanya dialah yang memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman yang lebih besar ini. Dengan keberanian yang tidak pernah padam, Ki Ageng Selo menerima tantangan itu. Ki Ageng Selo berangkat menuju tempat yang dipercaya menjadi sarang petir hitam. Perjalanan itu penuh bahaya dan rintangan, namun sang penakluk petir tak gentar. Ia menelusuri hutan belantara, gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan melewati lembah yang terjal. Setiap langkah yang diambilnya, udara sekitar terasa semakin berat, seolah alam pun merasa takut dengan apa yang akan terjadi. Akhirnya, setelah berhari-hari menempuh perjalanan, Ki Ageng Selo tiba di sebuah gua besar di tengah gunung yang sangat tinggi. Dari dalam gua itu, terdengar suara gemuruh petir yang menggelegar. Tanpa ragu, Ki Ageng Selo masuk ke dalam gua yang gelap itu, siap menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Di dalam gua, Ki Ageng Selo akhirnya bertemu dengan petir hitam. Makhluk itu berdiri di tengah ruangan, tubuhnya bersinar dengan kilatan listrik yang mengerikan, sementara suara gemuruh petir terdengar lebih keras lagi. Petir hitam membuka mulutnya dan mengeluarkan suara menggelegar, seakan menantang Ki Ageng Selo untuk bertarung. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara keduanya. Ki Ageng Selo mengangkat tangannya dan dengan penuh konsentrasi, menghubungkan dirinya dengan alam sekitar. Ia memanggil kekuatan alam yang lebih besar, dan dalam sekejap, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang bersinar terang. Pertarungan mereka adalah pertarungan antara kekuatan alam yang murni dan kekuatan gelap yang penuh kehancuran. Petir hitam melepaskan sambaran petir yang dahsyat, namun Ki Ageng Selo mampu menahan dan memantulkan kembali serangan tersebut, mengarahkannya ke arah gua. Batuan gua meledak, dan suara gemuruhnya seakan mengguncang seluruh gunung. Akhirnya, dalam satu gerakan yang cepat dan penuh kekuatan, Ki Ageng Selo mengarahkan tangan ke langit, dan dengan kata-kata yang hanya terdengar oleh alam, ia memanggil kekuatan petir sejati,
yang lebih murni dan lebih kuat dari semua petir lainnya. Dengan sekejap, petir hitam pun dilenyapkan dan kedamaian kembali menyelimuti tanah Jawa. Setelah petir mereda, Ki Ageng Selo kembali ke desanya dengan membawa kemenangan. Ia tidak hanya menaklukkan petir hitam, tetapi juga mengembalikan kedamaian dan ketenangan bagi rakyatnya. Namanya pun semakin dikenang sebagai penakluk petir yang membawa keseimbangan alam. Setelah menaklukkan petir hitam, Ki Ageng Selo mengira ia telah mengalahkan semua kekuatan jahat yang mengancam kedamaian tanah Jawa. Namun, yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah, di balik kemenangan itu, ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat yang tengah mengintai, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Ternyata, di dalam dunia gaib, ada seorang dewa yang sangat iri dengan ketenangan alam yang telah tercipta. Dewa itu dikenal dengan nama Dewa Sembrani, penguasa angin dan badai yang tak terkendali. Merasa tersaingi oleh kekuatan Ki Ageng Selo, Dewa Sembrani bertekad untuk menghancurkan keseimbangan yang telah dibangun. Dewa Sembrani, dengan kekuatan angin dan badai yang tak terhitung, memutuskan untuk menguji Ki Ageng Selo sekali lagi. Ia menciptakan badai besar yang menyelimuti seluruh tanah Jawa, membawa angin kencang yang merobohkan pohon-pohon, mengacak-acak ladang, dan memporak-porandakan desa-desa. Ki Ageng Selo, meskipun telah mengalahkan petir hitam, kini harus menghadapi kekuatan yang lebih dahsyat. Ia merasakan badai yang datang dari langit, dan mengetahui bahwa kali ini ia harus menghadapi musuh yang bukan hanya berasal dari dunia fisik, tetapi juga dari dimensi yang lebih tinggi. Tanpa ragu, Ki Ageng Selo memusatkan semua kekuatan batinnya. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan Dewa Sembrani, ia tidak hanya memerlukan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan spiritual yang lebih dalam. Dengan meditasi yang sangat dalam, ia membuka kesadarannya ke alam semesta, menghubungkan dirinya dengan seluruh ciptaan. Semakin dalam meditasi Ki Ageng Selo, semakin kuat energi yang keluar dari tubuhnya. Ia mulai memanggil kekuatan alam yang lebih besar, bukan hanya petir atau angin, tetapi kekuatan bumi, air, dan api. Kekuatan alam semesta yang telah ada sejak zaman purba, mengalir melalui tubuhnya. Dewa Sembrani, yang menyaksikan peristiwa ini dari langit, mulai merasa terancam. Badai yang ia ciptakan tidak dapat menembus aura yang dibentuk oleh Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo mengangkat tangannya ke langit, memanggil kekuatan alam semesta untuk menghadapinya. Pertarungan antara Dewa Sembrani dan Ki Ageng Selo berlangsung begitu dahsyat. Namun, dengan kedamaian dan ketenangan batinnya, Ki Ageng Selo berhasil mengendalikan kekuatan alam, mengubah badai menjadi angin sepo-sepo yang membawa kesejukan. Dewa Sembrani, yang tak bisa lagi menahan serangan kekuatan alam yang sejati, akhirnya menyerah. Setelah mengalahkan Dewa Sembrani, Ki Ageng Selo membawa kembali keseimbangan yang telah terganggu. Angin yang tadinya mengamuk kini kembali tenang, dan tanah Jawa kembali damai. Tetapi, Ki Ageng Selo tahu bahwa kekuatan alam adalah sesuatu yang harus dihormati, dan tidak bisa diperlakukan dengan sembarangan. Ki Ageng Selo mengajarkan bahwa kekuatan yang sejati tidak terletak pada kemenangan atas musuh, tetapi pada kemampuan untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan alam. Dan meskipun musuh datang dalam berbagai bentuk, seorang yang bijaksana dan penuh ketenangan hati akan selalu mampu menghadapinya. Setelah mengalahkan Dewa Sembrani dan mengembalikan kedamaian di tanah Jawa, Ki Ageng Selo merasa bahwa ujian yang lebih besar telah berlalu. Namun, dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa meskipun ia telah menaklukkan banyak kekuatan alam, ujian sejati tidak akan pernah berhenti datang. Alam selalu berubah, dan seperti halnya kehidupan, tantangan akan terus muncul, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Suatu hari, setelah berbulan-bulan menikmati kedamaian, datanglah seorang pemuda yang kelelahan, berjalan menyusuri jalan menuju tempat pertapaan Ki Ageng Selo. Pemuda itu membawa kabar bahwa kerajaan di utara sedang dilanda bencana besar. Tidak hanya badai, tetapi juga wabah penyakit yang mengancam jiwa rakyat. Kerajaan yang dulunya makmur kini terpuruk dalam kesedihan dan ketakutan. Ki Ageng Selo mendengarkan dengan seksama, dan setelah beberapa saat, ia bangkit perlahan, menatap pemuda itu dengan penuh perhatian. Tanpa berkata banyak, ia melangkah ke arah hutan, dengan pemuda itu mengikuti dari belakang.
Ia tahu bahwa kedamaian yang sejati bukan hanya tentang mengalahkan badai atau penyakit, tetapi tentang menemukan solusi yang membawa keseimbangan dan pemulihan. Ki Ageng Selo membawa pemuda itu menuju sebuah tempat di dalam hutan, di mana terdapat sumber air suci yang telah lama dikenal oleh para pertapa. Ia memulai ritual yang dalam untuk menyucikan air dan menciptakan obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang melanda kerajaan. Namun, tidak hanya itu, ia juga mengajarkan kepada pemuda itu tentang pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Proses penyembuhan tidak hanya melibatkan fisik, tetapi juga jiwa. Ki Ageng Selo mengajarkan bahwa penyakit yang datang bukan hanya ujian tubuh, tetapi juga ujian hati. Badai dalam kehidupan bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi badai itu adalah kunci untuk menemukan kedamaian, ujarnya dengan suara bijaksana. Ketika mereka kembali ke kerajaan, Ki Ageng Selo tidak hanya membawa air suci dan obat, tetapi juga membawa pesan bahwa yang lebih penting dari apapun adalah cara manusia menjaga keharmonisan dengan alam dan dengan dirinya sendiri. Kerajaan yang semula dilanda bencana itu mulai pulih, bukan hanya karena obat yang dibawa, tetapi juga karena hati rakyatnya yang kini lebih sadar akan pentingnya hidup selaras dengan alam. Ki Ageng Selo mengajarkan bahwa bukan hanya kekuatan fisik yang menentukan, tetapi juga kekuatan batin dan kebijaksanaan. Dalam setiap ujian yang datang, kita harus belajar untuk menyeimbangkan kekuatan luar dan dalam diri kita, serta menjaga kedamaian dalam hati kita. Pesan Ki Ageng Selo adalah pesan yang akan selalu dikenang oleh setiap generasi. Kedamaian sejati datang bukan dari mengalahkan kekuatan alam, tetapi dari hidup selaras dengan alam, dengan hati yang penuh kebijaksanaan dan kasih. Hanya dengan itu, kita akan mampu menghadapi setiap badai kehidupan yang datang dan menemukan kedamaian yang hakiki. Pesan moral cerita. Di dunia ini, kita semua akan menghadapi badai, baik dalam bentuk tantangan hidup, kesulitan, atau bahkan konflik batin. Namun, sejatinya, kedamaian tidak ditemukan dalam kemenangan melawan kekuatan luar, tetapi dalam kemampuan kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan alam sekitar. Seperti Ki Ageng Selo, kita harus belajar untuk menyeimbangkan kekuatan dalam dan luar dengan bijaksana dan penuh kasih. Hanya dengan cara itu kita dapat menciptakan kedamaian yang sejati.